Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita inginkan serta kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ya. Di sini saya ingin mencoba untuk menanggapi beberapa video, saudara. Karena kemarin sangat panas sekali ya melihat konflik yang ada di Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon antara pihaknya Sultan Heru dan juga pihaknya Sultan Lukman, ya. Yang beliau berdua ini mengklaim sebagai penerus tahta dari Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Terus bagaimana tanggapan saya? Jadi seperti ini, saudara. Kalau saya pribadi, ya, di sini saya netral. Saya tidak membela Pangeran Kuda Putih atau Sultan Heru. Saya pun tidak membela kepada Sultan Lukman, ya. Saya tidak membela Raden Umar, ya. Saya juga tidak membela Prabu Dias, itu ya. Di sini saya netral. Karena apa? Ya. Karena saya tidak ada kepentingan di sana. Walaupun sama-sama sebagai zuriyah yang Sunan Gunung Jati, tapi saya tidak ada kepentingan apapun di Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, ya. Nah, kemarin, saudara, ada yang berkomentar juga katanya. Terus katanya Gus, katanya, ungkap terus terkait Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, ya. Maksud saya itu dari segi komentarnya itu apa yang harus diungkap, gitu loh. Ternyata setelah saya telusuri di beberapa media yang tersebar di internet, saudara, banyak sekali yang mengklaim sebagai Sultan Sepuh di Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, ya. Baik itu dari pihaknya Sultan Heru maupun pihaknya Sultan Lukman, saudara. Dan banyak sekali narasi yang dilemparkan dari pihaknya Sultan Heru maupun narasi yang dilemparkan dari pihaknya Sultan Lukman. Banyak, ya. Bahkan saling serang lah. Saling serang narasi. Puncaknya kemarin turunlah salah satu surat atau SK, ya, terkait anugerah yang diberikan kepada Abah Lutfi bin Ali bin Yahya, ya. Isinya kalau Abah Lutfi itu sebagai ketua keramaan, ya, kemarin itu. Dan itu ternyata, saudara, ditentang oleh salah satu pihak yang mengklaim sebagai penerus tahta dari Keraton Kasepuhan Cirebon, ya. Mari kita simak terlebih dahulu videonya, nanti akan ada bantahan dari video tersebut, ya. Dan yang membantah itu dari pihaknya Sultan Heru atau Pangeran Kuda Putih. Ya, kita lihat dan kita simak terlebih dahulu, ini cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Perkenalkan, saya Prabu Dias, Prabu Dias, Kesultanan Cirebon. Saat ini berada di Keraton Kasepuhan Cirebon yang merupakan keraton dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Di samping saya, enggak, aku sebutin, Elang Usman, beliau Elang Yunus, beliau Raden Andi, beliau adalah kerabat utama Kesultanan Kasepuhan Cirebon, yang saat ini sedang berjumeneng dalam rangka melanjutkan adat tradisi dan budaya.
kami beberapa hari ini banyak menerima telepon dan kunjungan meminta konfirmasi mengenai keberadaan Keraton Kesultanan Kasepuhan. Perlu kami jelaskan bahwa Keraton Kasepuhan adalah peninggalan dari Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin kelungguhan Caruban Nagari dengan gelarnya Susuhunan. Kemudian penerusnya dengan gelarnya Panembahan. Sejak Panembahan terakhir, Panembahan Abdul Karim, tata pemerintahan di Kesultanan Kasepuhan ini menjadi kesultanan yang dijabat oleh Sultan Sepuh pertama dan sekarang 2, 3, 4 dan sekarang Sultan Sepuh ke-15. Berdasarkan adat tradisi turun-temurun, Sultan di Kasepuhan Cirebon dikukuhkan dengan berbagai kriteria adat dan tradisi. Yang pertama adalah anak dari seorang sultan. Yang kedua, kakeknya juga sultan. Kemudian pengukuhannya sesuai dengan pepakem dikukuhkan di ruang Agung Panembahan di belakang. Kemudian disematkan pusaka utama Sunan Gunung Jati, yaitu keris Raja Naga atau Naga Dawat. Disepakati oleh keluarga besar Sultan Sepuh, Tras Sultan Sepuh yang masih menang. Saat ini Keraton Kasepuhan dipimpin oleh Sultan Sepuh ke-15, Pangeran Raja Lukman Julkaidi. Pangeran Raja Lukman Julkaidi, Raja Gumelar Surya Diningrat, dan Pati Anom adalah Pangeran Raja Muhammad Nusantara. Untuk Pati Sepuh adalah putra dari Sultan Sepuh ke-13, Pangeran Raja Dr. Haji Maulana Pakuningrat SH. Untuk Pati Anom adalah putra dari Sultan Sepuh ke-14, Pangeran Raja Haji Arif Nata Diningrat SE. Jadi semuanya terkait berdasarkan adat tradisi turun-temurun. Pemerintahan adat tradisi di Keraton Kasepuhan sampai saat ini berjalan sebagai mestinya, dipimpin oleh Sultan Sepuh, Pangeran Pati Sepuh, dan Pangeran Pati Anom serta wargi dan keluarga bangsawan di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Namun sejak jumenengannya Sultan Lukman Julkaidi pada tanggal 31 Agustus 3 tahun yang lalu ya, itu banyak bermunculan orang-orang yang mengaku sultan Kesepuhan Cirebon. Kami menyikapi saat ini bahwa yang sah sebagai Sultan Sepuh ke-15 Keraton Kasepuhan Cirebon adalah Pangeran Raja Lukman Julkaidi SH MKN. Gelar kepemimpinan kelungguhan di Keraton Kasepuhan adalah Sultan Sepuh, berurutan sesuai dengan urutan yang di atas. Menyimak dan menyikapi adanya pengakuan-pengakuan sultan-sultan yang mengaku sultan-sultan di Kasepuhan, itu kami nyatakan tidak benar. Tidak benar ya. Tidak sesuai dengan adat tradisi dan budaya. Kemudian yang terakhir menyikapi adanya surat yang dikeluarkan oleh seorang yang bernama Heru Nursamsi mengangkat saudara Habib Lutfi bin Yahya menjadi ketua Dewan Kelungguhan Keraton Kasepuhan Cirebon. Kami merasa tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena surat-surat yang sah saat ini dikeluarkan apalagi jauh oleh Sultan Sepuh ke-15 Pangeran Raja Lukman Julkaidi dengan dilakukan rapat-rapat dengan para sesepuh Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Sekali lagi bahwa yang pertama saat ini yang sah sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon adalah Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidi SH.
dengan Ini menurut beliau ya. Raja Tunggal Surya Nanti ada yang bantahnya Putra nanti. dan Patih Anom Pangeran Raja Muhammad Nusantara untuk saat ini. Dan sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan jauh apapun, terutama kepada Habib Lutfi bin Yahya. Jadi kami dengan ini menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Mohon semua pihak memaklumi, baik dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Bapak KSP, Kepresidenan, para Menteri, Wakil Presiden, para Gubernur, para tokoh-tokoh atau pemimpin TNI dan Polri, para pemimpin adat, para Sultan dan Raja Nusantara, dan semua juriat, terutama juriat Wali Songo. Mari kita rapat menjaga adat tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang menjaga juriatnya Wali Songo, terutama dari Syekh Syarif Hidayatullah yang masih lurus ke Siti Fatimah Zahra. Oleh sebab itu, terima kasih juga kepada semua pihak yang memperjuangkan itu, dan kami nyatakan bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon beserta keluarga besar bersatu dan siap menjaga adat tradisi budaya secara turun-temurun. Dari Keraton Kasepuhan Cirebon hari ini tanggal 25 ya. Tanggal 25 September 2024 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat mengabarkan untuk seluruh Nusantara. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya, menurut beliau mengklaim yang paling sah sebagai Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan Cirebon, yaitu Sultan Lukman ya. Beliau tadi Prabu Dias sudah mengeluarkan suatu pernyataan, dan pernyataan itu isinya kalau ya Kesultanan Kasepuhan Cirebon tidak pernah mengeluarkan tidak pernah mengeluarkan surat keputusan atau SK yang berbentuk suatu anugerah yang ditunjukkan untuk Abah Lutfi bin Ali bin Yahya, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramaan Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Akan tetapi saudara, pernyataan beliau itu dibantah oleh siapa? Oleh pihaknya Sultan Heru atau Pangeran Kuda Putih. Siapa yang membantah? Yaitu Raden Umar, saudara. Kita lihat sama-sama dan kita simak, nanti kita tanggapi ya, antara video yang pertama dan juga video yang kedua. Ini dia cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kami telah menerima dan sudah kami dengarkan video dari saudara Dias yang menantang kami untuk diadakannya diskusi. Maka hari ini saya sebagai jubir daripada Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja atau yang kita kenal dengan Pangeran Kuda Putih menerima tantangan saudara Dias dengan syarat yang pertama, dihadirkannya Lukman Julkaidin di tempat, lalu dihadirkannya Forkopinda, yang ketiga dihadirkannya seluruh zuriyah yang syarif atau perwakilan daripada zuriyah yang syarif, dan yang keempat adalah disiarkan langsung live secara terbuka, disaksikan oleh seluruh masyarakat. Nah, itu tadi saudara ya, di Raden Umar ini beliau tadi ya menerima tantangan diskusi ya dari Prabu Dias ya, dengan syarat apa? Beberapa syarat tadi kan yang bisa kita ambil. Yang pertama, harus dihadirkan Sultan Lukman ya, berarti otomatis Sultan Heru juga hadir ya. Jadi kedua sultan harus saling bertemu. Terus yang kedua, katanya harus dihadirkan Forkopimda ya.
Dan yang ketiga, katanya harus disaksikan oleh para zuriyah atau keturunan dari Eyang Syarif Hidayatullah, baik itu dari Kesultanan Banten maupun dari Kesultanan Cirebon, saudara. Dan yang keempat, disiarkan secara terbuka atau live streaming, saudara. Ya, mantap ya. Ya memang harus seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan suatu konflik atau suatu permasalahan ya di ruang lingkup keraton kesultanan, wabil khusus keraton kesultanan Kasepuhan Cirebon, saudara, emang harus seperti itu, melakukan diskusi atau bermusyawarah dengan mengundang beberapa tokoh ya. Justru ini, saudara, yang ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh para keturunan Eyang Syarif Hidayatullah, saudara. Ya, silakan dari pihaknya Sultan Heru membawa data, membawa referensi, membawa literasi, membawa sumber, membawa bukti. Begitu juga sama pihaknya Sultan Lukman membawa data, membawa referensi, membawa sumber, dan membawa bukti, saudara. Harus dipertemukan kedua belah pihak ini, saudara. Ya walaupun, saudara ya, walaupun bukan cuma Sultan Heru dan juga Sultan Lukman, saudara, yang mengklaim sebagai penerus tahta Kesultanan Kasepuhan Cirebon, masih banyak, saudara, yang mengklaim sebagai Sultan Sepuh. Banyak yang mengklaim sebagai Sultan Sepuh, bukan hanya 2 orang. Kalau saudara tidak percaya dengan ucapan saya, silakan buka di media sosial. Bebas. Mau media manapun silakan. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan, mohon maaf ya, yang mengklaim sebagai Sultan Sepuh. Ya. Di dalam keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon itu ada 5 orang. Ada yang menyebutkan, media tersebut beritanya menyebutkan 3 orang. Ya. Jadi seperti itu. Terus bagaimana tanggapan saya? Kalau tanggapan saya, ini yang saya tunggu sebenarnya. Harus ada diskusi untuk menyelesaikan suatu konflik dan permasalahan, saudara. Ya, menyelesaikan konflik dan suatu permasalahan di dalam suatu keraton kesultanan, wabil khusus Kasepuhan Cirebon, ya salah satunya melaksanakan diskusi atau bermusyawarah, saudara. Itu jalan solusinya. Dengan membawa referensi, bukti, data, dan juga sumber. Ya. Jadi kita nanti tahu gitu loh. Oh, orang ini mengklaim sebagai sultan padahal bukan sultan. Apa pihak ini yang mengklaim sebagai sultan padahal bukan sultan? Nanti kita tahu mana sultan yang asli, mana sultan yang palsu, gitu loh. Mana yang keturunan Eyang Syarif Hidayatullah asli, mana yang ngaku-ngaku. Nanti kita bakal tahu, saudara. Di sini kita belum bisa menyimpulkan, ya. Di sini kita belum bisa mengambil kesimpulan akhir. Apakah yang sah sebagai pewaris Kesultanan Kasepuhan Cirebon, ataukah itu Sultan Lukman atau Sultan Heru? Kan ini keduanya, beliau berdua kan mengklaim sebagai sultan, saudara. Ya, kita belum tahu siapa yang sah, coba. Ya kalau masing-masing dari pihak beliau berdua mengklaim kalau masing-masing ini adalah sah menurut pihaknya masing-masing, menurut pendukungnya masing-masing. Kalau tidak dipertemukan kedua belah pihak, ya tidak akan selesai suatu konflik seperti ini. Gitu ya. Konflik seperti ini tidak akan selesai kalau kedua belah pihak tidak dipertemukan, saudara. Jadi seperti itu. Bahkan kemarin pun saya membuat video ya terkait Kesultanan Kasepuhan Cirebon, saudara. Ada yang berkomentar. Ini, lihat ya di sini. Nih. Saya sematkan komentarnya ya. Namanya Dewa Ruci 979. Saya bacakan ya. Waduh, Kang Denny, itu kayaknya salah paham semua. Saya orang Cirebon dan sejarah Kesultanan Kasepuhan Cirebon itu memang ruwet. Dan itu bisa dilacak dari pemaparan filolog dan sejarawan Raden Opan Safari tentang sejarah Peteng Cirebon, dan sudah menjadi rahasia umum orang Cirebon sendiri, khususnya kalangan pesantren. Dengar ya tuh.
Dan itu juga sebenarnya sudah ada di channel Pada Suka TV yang kepunyaan Raden Syarif Rahmat. Masalahnya, pembicara dalam hal ini tidak tahu menahu masalah kisruh Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon itu pada awalnya adalah zuriat Sunan Gunung Jati, namun pada masa kepemimpinan Sultan Matangaji dibunuh dan dikudeta oleh Belanda dan memasukkan cucu dari Senok Horgoronye sebagai Sultan Sepuh I dengan nama asli Sultan Alexander. Ya, ini yang berkomentar yang bilang ya, bukan saya. Dan sampai sekarang di Keraton Kasepuhan Cirebon itu adalah memang keturunan Belanda. Tuh, ya, ini yang berkomentar bukan saya loh. Sebagian besar saudara-saudara dari Sultan Matangaji itu hengkang dari keraton dan mendirikan pesantren-pesantren di sekitar Cirebon sekaligus membentuk perlawanan-perlawanan terhadap Belanda yang menguasai Cirebon dan dikenal sebagai Perang Kedongdong tahun 1818 bersama ulama dan juga santri. Sedangkan Keraton Kanoman itu masih asli Juria Sunan Gunung Jati karena Pangeran Raja Kanoman dikembalikan lagi ke Kanoman setelah dibuang oleh Belanda. Itu adalah strategi adu domba Belanda dan sampai sekarang Kanoman dan Kasepuhan terjadi perang dingin selama ini. Ya, ini yang berkomentar loh, bukan saya ya. Saya hanya membaca komentar. Dan Kanoman tidak mengakui Kasepuhan sebagai saudaranya karena hal itu sekarang ini terjadi pergolakan di Kasepuhan karena ada gugatan-gugatan dari pihak Juria Sunan Gunung Jati, baik yang ada di kalangan pesantren ataupun kalangan keluarga keraton sendiri. Antara lain, salah satunya yaitu Pangeran Kuda Putih tanpa persetujuan dan pengakuan dari kalangan keluarga pesantren ataupun keluarga Kanoman malah mengangkat dirinya menjadi sultan di luar Keraton Kasepuhan yang berlokasi di Cidomba, Kuningan. Masih banyak video dan bukti-buktinya di YouTube, Kang. Silakan cek sebagai bukti. Channel Pada Suka juga banyak mengangkat masalah kisruh Kasepuhan. Semua ingin jadi sultan dan sekarang saja mungkin sudah ada 4 atau 5 sultan di Kasepuhan. Lihat kan? Berarti ucapan saya benar kan tadi? Mengatakan apa? Yang mengklaim sebagai sultan di Kasepuhan itu banyak, ya. Ini sesuai komentar. Ini orang Cirebon yang berkomentar, ya. Cuma sekarang memang di Keraton Kasepuhan sendiri tidak ada sultan. Jadi masalah ini kesalahpahaman. Semua termasuk Raden Syarif dan Kiai Zulkarnain sendiri. Jangan sampai terpecah belah, Kang. Mohon sampaikan ini kepada semua agar terang benderang permasalahan ini dan diketahui oleh umum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Terus beliau komentar lagi. Jadi Kang Denny, Sultan Kasepuhan Cirebon itu belum ada. Masing-masing pihak yang merasa keturunan Sunan Gunung Jati dalam golongannya masing-masing malah mengangkat dirinya jadi sultan. Ada 3 kelompok yang saya tahu. Yang pertama, Lukman Julkaidin. Ketika dinobatkan sebagai Sultan Kasepuhan, terdapat banyak protes dari berbagai kalangan termasuk kalangan pesantren yang beralasan bukan termasuk keturunan Sunan Gunung Jati tapi keturunan Belanda. Kelompok kedua yang mengangkat diri sebagai Sultan Kasepuhan dari kalangan keturunan Pangeran Suryanegara, adik dari Sultan Matangaji yang dibunuh Belanda dan dikudeta memang dari jalur Sunan Gunung Jati, yang melakukan perlawanan terhadap Belanda yang disebut Perang Kedongdong. Pihak ketiga yang saya tahu dari kelompok Pangeran Kuda Putih dari Kuningan, keturunan dari perancang bangunan Keraton Cirebon, jalur dari Mbah Kuwu Sangkan, paman dari Sunan Gunung Jati, yang mengangkat diri sebagai Sultan Kasepuhan di daerah Kuningan. Sedangkan dari keturunan Sunan Gunung Jati yang tersebar di pesantren-pesantren Cirebon dan Kuningan, kebanyakan tidak mau tahu tentang perebutan kekuasaan dan lebih banyak memilih masa bodoh dan cukup sekedar tahu saja. Karena masing-masing pihak mengklaim sebagai Sultan Kasepuhan itulah yang membuat masing-masing pihak mempunyai stempel kesultanan dalam mengangkat seseorang dan memberikan gelar. Yang saya pahami, Habib Lutfi itu dari pihak ibunya yang tersambung ke pihak keraton, dan pernyataan ini dikonfirmasi oleh Gus Abbas Buntet.
Mungkin karena alasan itulah Pangeran Kuda Putih sebelum adanya konflik nasab ini memberikan gelar pada Habib Lutfi. Dan setelah adanya konflik nasab ini, terdapat banyak kontroversi yang tertuju pada Habib Lutfi. Saya yakin Raden Syarif Rahmat juga tahu masalah ini. Cuma karena keburu adanya tanggapan dari berbagai pihak yang tidak tahu tentang masalah Kesultanan Cirebon, ya malah kacau Kang. Salam dari Cirebon Kang. Orang Cirebon langsung berkomentar ya. Lihat kan? Saya hanya sekedar membaca komentar. Ya kan? Ternyata banyak. Bukan cuma dari pihaknya Sultan Heru dan dari pihaknya Sultan Lukman yang mengklaim sebagai sultan. Banyak kan? Bahkan ada 4-5 katanya Sultan Sepuh sekarang ini katanya kan. Terus solusinya gimana? Ya solusinya seperti yang dikatakan oleh Raden Mardhanil tadi kan. Harus ada diskusi terbuka, dan itu harus disaksikan oleh para keturunan Eyang Syarif Hidayatullah saudara. Ya, baik itu dari jalur Kesultanan Banten maupun dari jalur Kesultanan Cirebon, ini wajib menyaksikan, gitu loh. Ya, wajib menyaksikan. Itulah solusinya sebenarnya. Masing-masing yang mengklaim sebagai sultan harus membawa literasi, membawa bukti, membawa data, membawa referensi, ya. Ya seperti itu. Tidak bisa kita mengklaim sebagai sultan tapi data nggak punya. Tidak bisa kita mengklaim sebagai sultan tapi manuskrip nggak punya. Tidak bisa kita mengklaim sebagai sultan tapi sumber nggak ada, referensi nggak ada. Kan bingung nanti. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Di sini saya tidak memihak kepada siapapun ya. Catat, saya tidak memihak kepada siapapun. Justru ya, saya di sini ingin menjadi saksi dan saya justru ingin melihat dengan sendirinya siapa sebenarnya atau siapa sesungguhnya Sultan Sepuh dari Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Saya pengen tahu sebenarnya siapa sih di antara yang mengklaim itu ya. Saya pengen tahu dengan sendirinya. Ya. Apakah Sultan Heru? Apakah Sultan Lukman? Ataukah Sultan yang lain? Gitu kan? Di sini saya justru malah pengen tahu. Dan di sini saya justru malah pengen mengetahui gitu loh. Sebenarnya siapa yang Sultan itu? Gitu ya. Sedangkan betul tadi ya, dari komentar Dewa Ruci tadi kan, beliau orang Cirebon, katanya apa? Terus beliau mengatakan apa tadi? Keturunan dari Eyang Syarif Hidayatullah yang tersebar di pesantren-pesantren Cirebon dan Kuningan kebanyakan tidak mau tahu ya tentang perebutan kekuasaan dan lebih memilih masa bodoh. Cukup sekedar tahu saja. Ya. Keturunan Eyang Syarif Hidayatullah yang memimpin pesantren-pesantren yang ada di Cirebon dan Kuningan itu masa bodoh. Itu. Kebanyakan dari mereka tidak mau mengklaim sebagai sultan. Itu. Ya kalau seandainya Sultan Lukman atau Sultan Heru, beliau berdua mengklaim sebagai keturunan Eyang Syarif Hidayatullah, berarti beliau berdua kan orang yang mulia, gitu kan? Sama-sama mulia karena keturunan dari Eyang Sunan Gunung Jati. Nah, makanya di sini saya ingin menyaksikan sendiri gitu loh diskusi tersebut. Bila perlu kalau diskusi itu benar-benar terjadi, saya akan datang ke Cirebon, ya. Kalau emang benar diskusi itu terjadi, saya akan datang ke Cirebon ya. Saya ingin menyaksikan langsung secara terbuka. Sebenarnya siapa Sultan Sepuh yang asli yang berhak untuk memimpin, melanjutkan Sultan Sepuh terdahulu dalam memimpin Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon ya. Saya pengen menyaksikan dengan sendirinya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.